mendengarkan, menjawab salam, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ngambil surat baru, yaitu surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi, di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ya, silakan, bismillah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid-dharain amin. Alif lam mim shad. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sesungguhnya Allah lebih tahu dengan maksud ayat ini. Kala ini kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepadamu, khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakun fi sadrika harajun, maka janganlah sampai ada di dalam dadamu harajun, keraguan, menyinggung keraguan, minhu darinya. Haraj bukan keraguan, apa haraj? Kesempitan. Kesempitan. Diimpun. Sembilan. Minhu darinya. Antuballighahu untuk menyampaikannya. Makhafatan antukadiba. Tukadiba atau tukadaba? Tukadaba. Kalau tukadiba benar nggak? Takut akan didustakan. Itu dia untuk memberi peringatan. Muta'allimun yang berkaitan biunzila. Jadi kau memberitahu itu ada kaitan dengan diturunnya Quran untuk ditundiro, gitu. Berkaitan dengan sebab turunnya ayat bil inzal, yaitu untuk memberi peringatan. Bili dengannya berikro dan peringatan bil mukminin untuk orang mukminin di dengannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Allahu a'lam bi muradihi. Itu satu. Tapi yang sangat menarik adalah ungkapan Sayyid Qutb rahimahullah. Potongan huruf menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Akan-akan Allah mengatakan Al-Quran itu potongan huruf. Tapi potongan huruf ketika Allah yang bicara jadinya Quran. Kalau potongan huruf kalian yang ngomong jadinya syair. Sebagaimana potongan-potongan pasir, tanah, kalau Allah ciptakannya jadi manusia. Kalau kalian paling-paling jadi tembikar atau patung. Jadi menunjukkan nih Al-Quran kan potongan huruf. Kalau memang Quran bukan datang dari Allah, kalian bisa mengarang-arangnya. Dan sampai sekarang kalian tidak bisa mengarangnya. Maka ini bukti kalau Quran datang dari Allah. Bisa dipahami? Untuk itu setelahnya sering sekali bicara tentang keagungan atau fungsi Quran. Maka setelahnya kitabun unzila ilaihi.
Potongan-potongan huruf itu karena Allah yang berfirman, jadilah sebuah kitab yang unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau ya Rasul. Fala yakum fi sadrika haraj. Jangan sampai Quran menjadi sempit hatimu, dadamu untuk menyampaikan. Jangan sampai Quran jadi beban, Quran kemuliaan bagimu. Dan Quran dalam rangka dzikra lil mu'minin. Litundzira bihi, untuk supaya engkau diturunkan Quran ini dalam rangka engkau memberikan peringatan dengan Al-Quran. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang beriman. Jadi kalau kita tidak merasa mendapatkan peringatan Quran, iman kita perlu ditanyakan. Kalau kita tidak mendapatkan tadzkirah dari Quran, maka iman kita diberikan peringatan. Dipertanyakan apakah kita punya iman kan? Karena apa? Al-Quran memberikan peringatan dengan argumen yang sangat kuat bahwa hidup di dunia ini sementara. Untuk perjuangan keberhasilan hidup kita di dunia, bagaimana nanti kita di hari akhirat kelak, masuk surga atau masuk neraka, ketemu dengan Allah atau ketemu dengan setan di neraka. Peringatan, maka kita ambil pelajaran. Ya, jadi pertama, ayo kita tanyakan iman kita, untuk kita buktikan kita beriman, mengambil pelajaran Al-Quranul Karim, setiap kalimat-kalimatnya, setiap ayatnya. Terus katakanlah mereka, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian ikuti, tattakhidhu, menjadikan min dunihi, dari selainnya, Allahu ghairuhu, yaitu selain Allah. Awliya wali-wali tuti'unahu, kalian menaati mereka fi ma'siyatihi ta'ala, dalam kemaksiatan. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang mengambil pelajaran. Billahi wa ta, dengannya dan tak. Tatta'idun, apa tatta'idun? Menjadikan. Apa jadikan? Tentang itu mengambil mau'idhah. Apa mau'idhah? Pelajaran. Tentang itu mengambil pelajaran. Wa fihi idgham, dan dalamnya idgham, at-ta' fi asli, dalam asli beda dalam dal. Wa fi qira'ah disukuhnya, dan dalam bacaan dengan sukuhnya. Wa ma za'idati wa ma zaidatun litakidi al-qillah. Wa ma zaidatun litakidi qillah. Apa? Ma apa? Ya ma. Zaidah apa? Tambahan. Litakid, tambahan. Untuk menguatkan. Al-qillah. Qillah apa? Qalil, sedikit. Jadi kalimat qalilan ma tatadzakkarun untuk menegaskan sedikit sekali yang mengambil pelajaran Al-Quran. Baik. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ingat, ini penting banget. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kalian. Berarti ngikuti Quran bisa enggak? Ikutilah apa yang diturunkan. Ikutilah hai kaum muslimin. Nabi Muhammad katakan kepada pengikut-pengikutmu, ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan mir rabbikum, dari Rabb kalian. Berarti ngikuti Quran bisa.
Gimana cara mengikuti Quran? Kalau Quran katakan haram, haram. Kalau Quran katakan wajib, wajib. Kalau orang ini musuhmu, iya musuhku, gitu kan. Allah mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwwam. Berarti kafir musuh kita enggak? Musuh kita. Walaupun kita enggak berani musuhi, tapi kita harus yakin orang kafir pasti musuhi kita, betul enggak? Ketika Allah mengatakan, ingat, ini neraka loh, hindari. Kita hindari, begitu namanya ngikuti. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Wala tattakhidu, dan jangan menjadikan selain Allah sebagai wali. Apa ciri menjadikan Allah sebagai wali? Siapa yang dijadikan sebagai wali selain Allah, Pak? Siapa? Hawa nafsu. Yang lainnya apa? Setan. Teman. Ketika kita ngikuti itu dalam maksiat kepada Allah. Gara-gara ngikuti nafsu, melakukan kemaksiatan, mabuk, zina, LGBT, berarti menjadikan setan sebagai walinya. Ingat, semua kemaksiatan ada bentuk seakan-akan kita menjadikan selain Allah sebagai wali. Hati-hati, untuk itu hati-hati. Kalau sudah tenggelam kepada kemaksiatan, lama-lama jatuh kepada kesyirikan besar. Kata Allah, qalilan ma tadzakkarun. Aslinya qalilan ma tatadzakkarun. Sedikit yang mengambil pelajaran. Mayoritas umat, mayoritas manusia mengikuti setan. Saya benar-benar melihat kondisi kita. Saya mengingatkan pada kalian dan mengingatkan diri saya. Kuatkan hubungan kalian dengan Allah. Kondisi sekarang tidak mungkin menguatkan kita kecuali Allah, dan tidak mungkin menyelamatkan kita kecuali Allah. Bayangkan aja, kami gerakan kesatuan aksi, bayang namanya apa? Kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia. Bagus kan? Agendanya ingin memperbaiki Indonesia, menyelamatkan Indonesia. Yang ikut adalah tokoh-tokoh nasional. Kemarin bikin acara di Surabaya, diusir oleh polisi sama diusir oleh preman. Padahal didatangi oleh Jenderal Gatot Nurmantio. Diusir, bahkan dikata-katai anjing, dengan teriak-teriak. Baru pidato langsung diusir, suruh pergi. Bayangkan aja, di situ ada tentaranya, di situ ada polisinya, semua diem. Bayangkan, mantan jenderal, mantan panglima tinggi, baru aja kemarin digituin. Jadi menunjukkan apa? Kekuasaan orang kafir, kekuasaan orang yang benci kepada Islam sangat-sangat kuat di Indonesia. Kita bisa melawan apa? Senjata sama mereka, polisi sama mereka, hakim sama mereka, hukum sama mereka. Bisanya apa? Taubat kepada Allah. Ya Rabb, ini semuanya karena kesalahan bapak-bapak kita yang telah memilih orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Betul nggak? Betul nggak? Yang kedua, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Saya katakan, sudah tidak ada waktu lagi kecuali kita setiap malam harus menangis sujud di hadapan Allah dalam qiyamul lail. Ya Allah, kami tahu tidak ada kekuatan yang menyelamatkan kami kecuali Engkau, dan Engkau menjanjikan siapa yang bersandar kepada Engkau pasti Engkau selamatkan, pasti Engkau akan bela dan Engkau hancurkan musuh-musuhnya. Ya Allah, aku adalah di antara hamba-hambamu ya Allah. Jadikanlah aku orang yang doanya terkabulkan. Aku menyandarkan dirimu kepada Allah. Selamatkan negeri kami, selamatkan bangsa ini. Tidak ada waktu lagi kecuali kita hubungan kita dengan Allah kuat. Kemudian siap melawan jika ada apa-apa. Ya. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa menghindar lagi. Karena apa? Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang kafir musuh kita.
Ya, dan insya Allah besok malam kita akan setelkan film di 13 PKI. Dan ternyata ketika Jenderal Gatot Nurmantio itu sudah belak-belakan, beliau dicopot dari jabatannya karena memerintahkan untuk nonton film G30 SPKI. Jadi yang larang siapa? Yang larang siapa berarti? Itu yang terjadi. Ya, oke, terusin. Bukan dan beberapa Qabariyah maf'ul kan Qabariyah maf'ul min qarya dari negeri-negeri. Uni dua yang penduduknya ini ahlakna kami binasakan. Loh, urida ahla maksudnya apa? Uni dua yang jadi min qaryatin itu yang dimaksudkan adalah penduduknya, gitu loh. Uni dua Urida, bukan uridu. Kalau uridu saya, tapi yang dimaksudkan kata-kata Korea urida. yang dimaksudkan oleh urida Ya, Pak. Urida ahlu atau ahlaha? Ahluha, ya. ahlakna kami binasakan. Uridna ihlakiha Aradna. ihlakiha kami ingin pembinasannya. Fajaha maka datang atasnya basuna. Ada kami, ada bina, ada kami. Bayatan, Ada bina atau ada buna? ada guna. Ya. Ada guna, ada kami. Bayatan, waktu malam, lailan. Waktu malam, awhum qaliluna atau mereka tertidur. Dan awhum qaliluna atau mereka tertidur. Naimun tidur di dohiro. Baik. Dohira apa? Tidur siang. Siang hari. Qailulah dan qailulah istirahat istirahat tengah hari. Wa illam yakun ma'aha dan jika tidak bersama Wa illam yakun walaupun tidak. wa illam walaupun tidak yakun ma'aha bersamanya nauman tidur Naumun. naumun tidur ay marah datang suatu waktu Marrah sekali datang, ja'aha datang kepadanya lailan malam hari. lailan datang suatu waktu pada malam hari. Wamaratan ja'a nahara dan sekali datang Siang. Maksudnya apa sih? Qailun itu artinya apa? Qailun artinya apa? Qala yaqilu. Ada qala yaqulu, ada qala yaqilu. Beda enggak? Kalau qala yaqilu artinya apa? Tidur siang hari. Qailulah. Kalau qala yaqulu bicara di sini. Wa kam min qaryatin. Perhatikan nih. Allah tidak akan mendiamkan orang kafir. Tidak akan mendiamkan orang zalim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Dan berapa banyak dari suatu negeri yang kami telah membinasakannya. Iya, berapa banyak negeri yang Allah binasakan? Banyak enggak? Banyak kan? Dalam sejarah mestinya kalian tanya dulu, negeri apa yang dihancurkan atau negeri apa yang binasa karena apa? Ya. Nanti tolong ya. Kalian ngomong dengan guru sejarah. Ya. Ustaz, dalam Quran kok didapatkan wakam min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak negeri yang kami hancurkan? Berarti banyak kan? Tolong
kira-kira negeri itu negeri mana saja yang dihancurkan oleh Allah dan karena apa? Bisa dipahami? Supaya kita nggak ngulang seperti mereka, benar nggak? Karena banyak banget, banyak sekali yang dihancurkan dengan tenggelam, dihancurkan dengan tsunami, dihancurkan dengan gempa, dihancurkan dengan longsor, banyak banget. Kapan datangnya? Faja'aha ba'suna. Datang kepada mereka hukuman kami, siksaan kami. Naha ba'suna bayatan. Bayatan apa bayatan? Dari mabit. Mabit itu apa? Bermalam walaupun nggak tidur, ya, berada di malam hari. Bayatan itu malam-malam. Maka bayyata ta'ifatu minhum, merencanakan ingin melakukan sesuatu pada malam hari itu, bayyata yubayyitu, ya. Jadi telah datang siksaan sedang tidur malam hari, au qailun, atau sedang istirahat siang hari, tidur siang hari. Banyak banget. Kenapa? Semua karena dosa. Dan dosanya itu diantaranya adalah membiarkan kezaliman merajalela. Ini kezaliman itu malah banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang munafiqun. Ngakunya Islam tapi malah dukung kekufuran dan orang kafir itu. Iya. Dan omongannya sudah ya Allah, naudzubillah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Contohnya Adi Armando, tahu Adi Armando? Dosen UI. Ngomong apa? Sumber bencana di Indonesia itu Quran dan hadis. Kurang ajar nggak itu? Kita harus berdoa, ya Allah hancurkan dia, ya Allah laknatilah dia, ya Allah. Iya. Saya tidak terima. Saya tidak terima Allah Rasulnya, Quran, hadis Nabi dikatakan sumber bencana. Dia adalah sumber bencana yang insya Allah Allah segera dibinasakan oleh Allah. Iya, ini penting karena Allah melaknat mereka itu dalam Quran. Benar nggak? Iya. Jadi wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw qailun. Tetapi apa? Ketika sudah dibinasakan, nggak bisa tobat lagi. Silakan terusin. Fama kana da'wahu, maka tidaklah seruan mereka, kaum mereka hijau. Ketika dalam mereka ba'suna azab, illa kecuali angkolu mereka berkata inna kunna dzalimin. Sesungguhnya kami adalah orang zalim. Nah, cuma gitu aja. Pemaka da'wahu, dakwah ini di saatnya dakwah, pengakuan atau dakwah ini artinya apa? Doa. Tidaklah mereka kemudian ketika disiksa oleh Allah hanya mengatakan illa an qalu inna kunna dzalimin. Kami zalim ya Allah. Kalau ngaku zalim jangan nunggu diadab. Karena apa? Ngaku zalim ketika sudah diadab tidak ada Jadi jangan nunggu-nunggu. Aku kok nggak diadab-adab gitu. Jangan sampai. Kok kuat amat gitu ya. Kok nggak diadab-adab itu artinya apa? Dia melakukan kemaksiatan terus. Karena nggak diadab gitu. Jangan sampai. Segera taubat. Ayo, semua kita harus segera tobat kepada Allah. Terutama dosa-dosa yang dilakukan ketika sembunyi-sembunyi. Betul nggak? Karena orang kafir tidaklah menyiksa kita, orang kafir tidak menguasai kita, kecuali karena dosa-dosa kita yang sering terjadi dosa-dosa tersembunyi. Kita ingin ananda semuanya kesolehannya waktu tersembunyi lebih hebat daripada kesolehan ketika di depan publik. Iya, insya Allah kalau kalian soleh semuanya, kalian akan menjadi kekuatan luar biasa. Iya, saya yakin benar. Maka saya ingin supaya kalian mengambil pelajaran semacam ini. Iya. Terus.
maka pasti akan kami beritakan alladzina arsala ilaihim. Apa falanasalan apa beritakan? Pasti kami akan tanyakan alladzina arsala ilaihim, pada orang-orang yang telah diutus pada mereka, ai al-umam, yaitu kaum-kaum, an ijabahihim, dari jawaban mereka, ar-rusul, rasul-rasul, wa amalihim, dan amal mereka, bima balaghalum, yang disampaikan pada mereka. Wala nas'alanna, dan kami akan tanyai al-mursalin, para rasul, an iblar, dengan penyampaian mereka. Baik. Sa'ala ini maksudnya bukan tanya, tapi mintai pertanggungan jawab. Ingat, yang dimintai pertanggung jawab lebih dominan kita atau Rasul? Umatnya atau Rasulnya? Umatnya. Maka ursila ilai maksudnya siapa? Falanas alannalladzina ursila ilaihim. Maka kami akan memintai pertanggungan jawab orang-orang yang diutus kepada mereka. Maksudnya siapa? Umat. Walanas alannal mursalin, kemudian baru kami mintai pertanggungjawab para rasul. Kalau Rasul sudah nyampaikan, kita kira-kira ditanya nggak tentang Rasulullah kita? Ditanya kan? Kita ditanya. Kenapa? Rasul telah menyampaikan belum? Telah sempurna belum? Rasul telah menegakkan negara Islam. Rasul telah menegakkan semua syariat Islam. Rasul telah menyebarkan Islam, telah menjelaskan Islam, dan Rasul telah memesan, ajaranku kalian jaga baik-baik, ajaranku kalian lanjutkan. Pertanyaan sekarang, apakah kita sudah melanjutkan misi Nabi? Belum. Apakah kita sudah menjaga warisan Nabi? Belum. Dinul Islam dikufuri, kaum muslimin dilecehkan. Maka perlu kita persiapkan Anda semuanya. Kita harus banyak tobat kepada Allah. Kemudian bertekad, ya Allah, kami akan bangkit ya Allah. Kami akan dakwah ya Allah. Karena apa? Nanda semuanya. Sudah nggak bisa diharapkan orang-orang tua yang pengkhianat terhadap dinul Islam. Yang diharapkan kalian-kalian. Maka yang kami sangat inginkan, kalian harus paham Islam secara benar, seindah-indahnya. Dan kalian buktikan Islam itu indah dalam tingkah laku kalian, dalam dakwah kalian, sehingga Islam cepat diterima. Karena apa? Komunis itu nggak punya dalil, komunis itu nggak punya pondok, komunis itu nggak punya partai yang resmi, tapi ternyata sudah memenuhi di parlemen, udah masuk di kalangan militer, masuk di kalangan polisi. Padahal tidak punya akal, nggak punya apa-apa. Kita punya Quran, kita punya Nabi, kita punya keyakinan kepada Allah begitu indahnya, kok belum diterima? Berarti apa? Ada keteledoran yang luar biasa dari kaum muslimin. Betul nggak? Betul nggak? Untuk itu kita harus bertekad menjadi dai-dai. Ya. Selamatkan Indonesia dengan Quran kalian, selamatkan Indonesia dengan iman kalian, selamatkan Indonesia dengan tekad kalian. Iya, bahagiakan orang tua kalian, bahwa kalian menjadi pejuang yang menyelamatkan Indonesia. Iya, saya kira begitu. Dan kita buka pertanyaan-pertanyaan sebelum Isya. Apakah Syiah dan LDII termasuk kafir yang harus kita musuhi? LDII memang mengkafirkan kita.
tapi karena kebodohan dan karena ditipu oleh pemimpin mereka. Mereka bukan, kita tidak akan mengkafirkan LDII walaupun mereka sesat dalam mengkafir-kafirkan kita. Betul? Seperti Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Khawarij walaupun Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Betul? Jadi kita katakan kita tidak akan mengkafirkan LDII, cuma kita katakan sayang kalian sesat banget sampai tega banget mengkafir-kafirkan kita. Adapun Syiah macam-macam, walaupun rata-rata semua sesat. Semua Syiah ya yang ada sekarang Ithna Asyariyah sesat semuanya. Cuma sampai pada derajat kafir kita tidak bisa mengukur rata, betul nggak? Tapi kesesatan luar biasa, kebanyakan kufur kepada Allah. Ya, kebanyakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengislamkan saudara saya yang Nasrani. Bagaimana tahapan yang perlu saya lakukan? Tunjukkan. Alhamdulillah, tante, paman, saya belajar Quran dan saya menjadi anak soleh, membahagiakan semuanya dan baik kepada semuanya. Yang kedua, boleh nggak tante, boleh nggak paman, kita menanyakan sesuatu supaya jelas, ya kan? Pamannya diajak tanya aja, tante ingin tanya ya, Nabi Adam alaihissalam, tanyakan aja ini aja, Nabi Adam alaihissalam itu bapak kita, betul nggak? Bapak kita betul nggak? Beliau memang melakukan kesalahan karena digoda oleh iblis, betul nggak? Beliau tobat nggak? Tanyakan aja, beliau tobat nggak? Pasti jawabannya apa? Jawabannya apa? Nggak tobat. Mosok nabi pertama, manusia pertama nggak tobat ya, anaknya kayak apa gitu kan? Pasti akan jawab apa? Dia sudah bertobat, betul nggak? Kalau sudah bertobat, Allah ngasih tobat nggak kira-kira? Pasti sudah ngasih tobat. Kan berarti sudah nggak ada dosa. Loh, kok ada dosa turunan tuh dari mana? Kita jawab, tanya aja. Kalau nggak ada dosa turunan, berarti nggak ada tebusan. Maka nggak perlu ada penyalipan. Betul nggak? Begitu tanya gitu. Ya, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan begitu gelitik. Mohon paman, saya sangat menghormati keyakinan, tapi saya ingin tanyakan, boleh kan tanya gitu kan? Ya, benar nggak? Itu caranya. Kenapa pada awal kemerdekaan Indonesia tidak memilih sistem khilafah? Kan sudah milih Islam sebetulnya. Iya. Kemerdekaan itu perjuangan. Di sana ada 5 orang dari kaum muslimin dan sebagian kecil dari orang-orang kafir. Perdebatan panjang. Tapi yang jelas Indonesia mengakui kekhilafahan. Tapi waktu itu kan kekhilafahan sudah runtuh kan? Sudah runtuh belum? Sudah runtuh. Orang Indonesia baru merdeka mengangkat dirinya sebagai khalifah itu gimana? Apa arti khilafah? Arti khilafah itu pemimpinnya menyadari kalau dia khalifah Allah di muka bumi, bukan penguasa. Maka presiden itu bisa jadi khalifah, bisa nggak? Bisa. Apa arti khilafah? Menjadikan syariat, hidayah Allah penguasa tunggal, kita semuanya ini menjalankan perintah Allah, itu khilafah, benar nggak? Jadi sebetulnya ketika ingin Islam itu sebenarnya khilafah. Bisa dipahami? Cuma memang pertempuran politiklah yang menjadikan kaum muslimin demikian. Bolehkah kita menyusup di antara orang-orang kafir dan menjatuhkan dari dalam? Bisa dengan cara apa? Jadi harus on mission, nggak boleh sendiri, harus diawasi ustaz. Sehingga apa? Selalu diawasi, selalu diingatkan. Sekarang para imam sudah mengatakan rapatkan shaf.
karena harapannya sah termasuk kesempurnaan sholat. Tapi belum ada ustadz yang mengatakan PSBB sudah selesai, maka kita harus mengikuti yang mana? Saya katakan kalau di sini kita semua udah sehat kan, insya Allah. Benar nggak? Kalau sudah sehat kenapa harus jauh-jauhan? Benar nggak? Tapi kalau kita belum sehat, walaupun kelihatannya sholatnya jauh-jauh, tapi kita nggak bisa terus jauh-jauh, benar nggak? Mau nggak mau kita juga harus deket juga, dan satu-satu, benar nggak? Ya sama aja kan? Maka saya katakan, kalau kita sehat semua nggak ada masalah. Kalau ada yang mulai sakit, haruslah segera nyingkir gitu kan, supaya dicek betul, sehingga tidak perlu nunggu PSBB diakhiri atau tidak gitu ya. Nah kalau di sini semua udah sehat dan ya kan nggak ada masalah. Kayak gini kan PSBB-nya mana ini? Iya. Kalau kita di luar angkasa sebagai sebab harus melaksanakan sholat, jadi sholatnya menghadap kemana? Fa'aina matuwallu fatamma wajh, ya menghadap Ka'bah kan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyanaka qiblatan fawalli wajhaka syatral masjidil. Iya, ya kata Masjidil Haram aja. Bukan menjungkir gitu. Ya ke depan mana yang kira-kira mengarah kepada Masjidil Haram kan gitu kan. Arah saja. Apa itu marxisme? Ya, marxisme itu pendapatannya Karl Marx, yaitu teori-teori komunis juga. Ya, teori pertentangan kelas. Orang-orang komunis itu mengatakan orang miskin itu karena orang berjuis, maka orang berjuis harus dihabisin. Tapi sebetulnya komunis itu juga sebenarnya istilahnya gini, kalau komunis mengatakan itu kapitalis itu orang miskin gara-gara kapitalis, maka harus kita selamatkan. Akhirnya apa? Perbudakan dari orang kaya menjadi perbudakan orang partai. Karena apa? Negara komunis, semua rakyat itu budaknya partai komunis. Lebih ngeri mana? Lebih ngeri kapitalis atau komunis? Komunis, walaupun dua-duanya nggak baik, bener nggak? Paling enak apa? Islam. Siapa yang menanggung dosa riba, utang negara? Ya bukan kalian. Insya Allah kalian tidak nanggung. Yang nanggung yang utang, benar nggak? Bolehkah bunuh diri? Jika kita tetap hidup, kita dipaksa murtad atau disiksa sehingga mungkin kita tidak kuat dan murtad seperti kejadian di pegunungan Kaukasus Dagestan pada zaman Imam Syamil. Nggak boleh bunuh diri apapun, tapi ketika mau disiksa kita melawan, benar nggak? Jadi lawan, jangan mati konyol. Kajian Syiah, ingatkan insyaallah ya, nanti akan kita lakukan kajian Syiah. Jika Allah tunggal, kenapa Allah berfirman malaikat menggunakan kata-kata kulna? Nah, kalian tahu kalau presiden ngomongnya kami atau aku? Kami presiden Indonesia, kami raja, atau aku raja? Ketika pidato itu loh, pasti mengatakan apakah? Perlu kalian ketahui, dhamir jama' nahnu itu tidak mesti bermaksud satu, tapi bisa bermaksud ta'zim. Bisa dipahami? Ya. Apa perbedaan niat dan motivasi? Jika kita menghafal Quran karena ingin mencari ridho dan membanggakan orang tua, itu termasuk niat atau motivasi? Jadi niat dan motivasi sama, Cuma pertanyaan, boleh nggak kita menghafal Quran karena cari ridho Allah dan membanggakan orang tua? Boleh nggak? Saya ingin orang tua saya senang bahagia karena saya berhasil dekat dengan Allah, boleh nggak? Boleh. Iya. Karena apa? Kita membanggakan orang tua dengan sunnah, dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah.
Jadi istilahnya apa? Biar dampak kalau saya hafal Quran diridhoi oleh Allah, orang tua pun punya dampak, senang melihat anaknya demikian. Bisa dipahami? Jadi orang tua itu efek sampingan aja, benar ya? DITI itu sebetulnya ketika perlu kita ketahui yang ada sekarang DITI yaitu contohnya apa? Zaitun, Pondok Zaitun, ngeri. Pondok Zaitun ya. Jadi apa namanya? N11 KW9 itu meremehkan sekali sholat. Karena mereka punya pandangan yang sangat menyesatkan, yaitu apa? Marhalah kita marhalah Mekah. Sehingga enggak marhalah Mekah itu yang lucunya gini, marhalanya Mekah, maka yang penting kita tegakkan negara dulu, sholat belakangan. Bahaya enggak? Pertama, perintah sholat di Mekah atau di Madinah? Sejak di Mekah, benar nggak? Surat Muzammil, surat Mudzatsir yang memerintahkan sholat di Mekah atau di Madinah? Lam nakum minal musallin wa lam nakun nutimul miskin wa kunna. Itu Mudzatsir itu Mekah atau Madinah? Mekah. Bisa dipahami? Dan perintah Isra Mi'raj itu masih di Mekah. Mereka nggak mau sholat. Ya, jadi banyak bermasalah sekali mereka itu. Adapun dulu perjuangan Islam sebetulnya, dan didirikan itu ketika Indonesia pas nggak ada. Ya. Pembela pemerintah saat ini berdalih harus bersyukur dong presiden kita Muslim. Masa bagaimana sikapnya terhadap Islamnya gitu, benar nggak? Bukan penampilannya, tapi sejauh mana dia care terhadap mus. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.